Berita Indonesia Link, beritanya orang Indonesia. Jangan lupa subscribe ya. Teman-teman media sekalian yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam merdeka bagi kita semua yang sebentar lagi kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami Komnas HAM Republik Indonesia menyampaikan hasil pemantauan dan penyelidikan yang kami lakukan atas peristiwa dugaan pelanggaran HAM dalam proses asesmen tes wawasan kebangsaan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara. Ini isu yang tentu saja dalam beberapa bulan terakhir menjadi perhatian publik dan Komnas HAM sejalan dengan mandat undang-undang yang ada sesuai dengan Undang-Undang 39 tahun 1999, kemudian adanya pengaduan langsung dari pegawai KPK baik yang dinyatakan TMS maupun yang memenuhi syarat, ya, tidak memenuhi syarat maupun yang memenuhi syarat, serta berbagai pihak-pihak lain yang datang ke Komnas HAM, maka Komnas HAM mengambil satu langkah untuk melakukan satu pemantauan dan penyelidikan sebagaimana Undang-Undang 39 tahun 1999. Kami perlu menyampaikan juga di sini penyampaian laporan ini agak terlambat dengan dua sebab. Yang pertama, secara substantif kami menemukan banyak sekali data, fakta, informasi yang kemudian kami membutuhkan pendalaman, pengecekan dari satu sumber kepada sumber yang lain, dan karena itu membutuhkan waktu yang lebih banyak dari yang kami perkirakan semula. Ya, yang kami perkirakan semula ternyata dengan temuan-temuan yang kami dapatkan secara substantif harus kami perdalam lagi sehingga membutuhkan waktu yang lebih panjang dari perkiraan semula. Yang kedua tentu saja alasan yang bersifat teknis karena PPKM, situasi di kantor Komnas HAM terkait COVID-19, kemudian itu juga secara teknis mempengaruhi kenapa hasil dari penyelidikan pemantauan ini mengalami penundaan dari yang semestinya atau yang sudah kami rencanakan sebelumnya. Jadi mohon dipahami dua alasan tadi, yang alasan objektif substantifnya maupun alasan teknis itu. Nah, di dalam rilis kami ada sekitar 10-an halaman, ini akan disampaikan secara detail oleh Komisioner Komnas HAM. Ada Pak Khairul Anam nanti yang akan menyampaikan sebagian lagi oleh Pak BK Ulung Hapsara, Pak Amiruddin. Kemudian secara online ada beberapa komisioner kami yang kebetulan pada hari ini bergabung bersama kita secara online, sama dengan teman-teman media yang juga pada umumnya bergabung secara online karena alasan PPKM. Nah, teman-teman, sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, kami akan mencoba menyampaikan laporan ini secara kronologis mengenai fakta-fakta yang kami temukan, kemudian juga kajian-kajian dokumen yang kami dapatkan maupun yang kami cari berdasarkan sumber-sumber yang ada. Dari situ semua kami kemudian mengambil berbagai kesimpulan-kesimpulan yang nanti pada akhirnya ada beberapa rekomendasi yang akan kami sampaikan di sini. Itu kurang lebih sistematika dari laporan kami ini. Laporan ini kalau dilihat aslinya itu totalnya memang 300 lebih halaman ya. Tapi tentu tidak mungkin kami bacakan semua laporan itu seluruhnya, maka yang kami sampaikan pada hari ini dalam konferensi pers ini kurang lebih adalah poin-poin utamanya
yang menyangkut temuan-temuan fakta, hasil analisis kami, dan kemudian kesimpulan serta rekomendasi yang akan kami sampaikan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Nah, itulah kurang lebih isinya. Nanti teman-teman media yang ingin bertanya, kami persilakan nanti setelah konferensi pers ini, setelah rilis ini kami sampaikan, silahkan bertanya. Ada kolom chat, jadi supaya lebih efektif ya, kita lebih memfokuskan kepada pertanyaan untuk diajukan saja melalui kolom chat itu, karena ini ada banyak orang yang sekarang tentu ikut terlibat di dalam webinar konferensi pers kami ini, jadi akan sulit kalau seandainya kita berikan kesempatan untuk menyampaikan secara lisan. Kami sediakan kolom chat, nanti staf akan mendaftar pertanyaan-pertanyaan tersebut untuk kami jawab satu persatu maupun beberapa kelompok-kelompok pertanyaan, kluster-kluster pertanyaan. Saya kira itu pengantar dari saya selaku Ketua Komnas HAM. Ini sekarang secara kronologis saya persilahkan mulai dari Pak BK Ulung dulu untuk menyampaikan poin-poin rilis atau konferensi pers kami yang merupakan resume dari 300-an halaman hasil penyelidikan pemantauan Komnas HAM tersebut. Terima kasih, saya persilakan Pak BK. Ya, terima kasih. Selamat siang Bapak, Ibu semua, kawan-kawan media, kawan-kawan jurnalis, teman-teman aktivis masyarakat sipil dan masyarakat umum yang sudah bersedia bergabung dalam konferensi pers Komnas HAM terkait dengan pengaduan dari kawan-kawan wadah pegawai KPK kepada Komnas HAM. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Ketua, saya akan membacakan atau kemudian menceritakan terkait dengan proses yang ada di Komnas HAM, menindaklanjuti aduan dari wadah pegawai KPK yang ditemani atau didampingi oleh kuasa hukumnya. Jadi Bapak Ibu semua, kawan-kawan media, pada tanggal 24 Mei 2021, Komnas HAM menerima aduan dari perwakilan wadah pegawai KPK, yaitu Saudara Yudi Purnomo dan kawan-kawan, yang didampingi oleh kuasa hukumnya, yaitu Saudari Asfinawati dan kawan-kawan. Dalam aduannya, pada pokoknya mereka mempermasalahkan penyelenggaraan asesmen TWK. Mempermasalahkan proses asesmen TWK. Jadi ini kaitannya dengan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang merupakan revisi dari Undang-Undang KPK Nomor 30 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 yang memandatkan KPK untuk alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara. Itu sebagai pengantar yang pertama. Kemudian atas dasar dari perintah undang-undang tersebut, ada kemudian KPK menetapkan peraturan komisi atau Perkom nomor 1 tahun 2021 tentang tata cara pengalihan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara, yang kemudian mensyaratkan TWK sebagai tools atau alat untuk alih status. Dari dua rangkaian tersebut kemudian kawan-kawan wadah pegawai KPK merasa atau menduga adanya dugaan pelanggaran HAM dalam prosesnya maupun juga soal substansinya. Karenanya kemudian alih status ini menyebabkan sudah 75 pegawai menjadi TMS begitu, tidak memenuhi syarat, yang kemudian juga pada nantinya berdampak pada pemberhentian pegawai. Itu sebagai pengantar. Kemudian prosesnya kemudian next ya, pelaksanaan pemantauan dan penyelidikan. Jadi kami Komnas HAM berdasarkan mandat pasal 89 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia, kemudian menindaklanjuti aduan wadah pegawai tersebut, begitu. Dengan melakukan 4 hal utama kalau kita rumpunkan begitu, rumuskan dalam 4 aktivitas utama.
Yang pertama adalah permintaan keterangan. Yang pertama, keterangan dan pendalaman informasi dari pengadu. Sudah kami kemudian meminta keterangan dari 23 orang pegawai KPK, baik yang dikategorikan tidak memenuhi syarat maupun juga dikategorikan memenuhi syarat. Begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami meminta keterangan dari pimpinan KPK. Yang ketiga, meminta keterangan dan pendalaman informasi dari Badan Kepegawaian Negara. Yang keempat, keterangan dari Dinas Psikologi Angkatan Darat. Kemudian juga kami meminta keterangan dari lembaga yang memang tidak mau disebut namanya, dan kami menghormati permintaan lembaga tersebut. Kemudian juga meminta keterangan ahli, dan yang tidak kalah pentingnya juga mendapatkan pandangan dari masyarakat. Berikutnya kemudian aktivitas yang kami lakukan adalah permintaan dan penerimaan barang bukti. Itu sudah ada listnya begitu, ada 6, yaitu dokumen-dokumen tertulis, dokumen-dokumen seperti draft rancangan peraturan komisi beberapa versi bersama catatan-catatannya, screenshot atau potongan gambar berupa email, grup diskusi, dan lainnya. Kemudian dokumen BAP mandiri yang disiapkan oleh kuasa hukum, terus kemudian salinan peraturan terkait dan clippingan media terkait permasalahan tersebut. Jadi kami juga melakukan analisa konten media terkait dengan materi aduan dari kawan-kawan wadah pegawai KPK. Terus kemudian kronologi peristiwa dan bukti-bukti terkait. Ini kaitannya supaya menjadi lebih terang peristiwanya, sehingga barang bukti yang kami miliki untuk membuat analisa, kesimpulan dan rekomendasi jadi lebih kuat. Yang ketiga adalah proses penyusunan dan analisa temuan faktual, yaitu menarasikan hasil BAP mandiri pengadu terkait dengan sejumlah pertanyaan. Kemudian yang kedua, penelusuran dokumen kerjasama dan rancangan peraturan komisi yang digunakan dalam proses asesmen TWK atau tes wawasan kebangsaan. Kemudian membangun konstruksi kasus dari seluruh data-data yang ditemukan. Kemudian keempat, melakukan pendalaman kepada ahli. Kami tentu saja harus mengkonfirmasi kira-kira analisa dan temuan kami untuk kemudian dikonstruksikan kepada ahli-ahli sehingga kami menjadi lebih objektif. Kemudian juga yang kelima adalah melakukan kajian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, arahan Presiden Republik Indonesia, karena kita juga sama-sama tahu Presiden Pak Jokowi pernah menyampaikan arahan terkait dengan dinamika proses asesmen TWK ini. Dan juga regulasi atau kebijakan hukum lainnya yang terkait dengan asesmen TWK ini. Pendalaman ahlinya kepada 3 orang, yaitu ahli ilmu psikologi, terus kemudian ini juga terkait juga dengan soal toolsnya, begitu, soal instrumen yang digunakan. Kemudian ahli hukum administrasi negara menyampaikan pandangannya terkait bagaimana kemudian dari hukum administrasi negara mengkonstruksikan proses asesmen TWK ini. Kemudian juga ahli ilmu hukum tata negara. Jadi selain administrasi negara, kami juga meminta keterangan dari ahli ilmu hukum tata negara. Saya kira itu yang soal prosesnya yang bisa saya sampaikan. Saya kira nanti Pak Anam akan melanjutkan dari sisi substansi fakta temuan. Begitu. Iya. Oh, boleh. Oh. Pak Amir.
Ya, baik. Saudara semua yang saya hormati, saya lanjutkan. Berdasarkan seluruh proses yang telah dijalani oleh Komnas HAM dalam rangka mendalami aduan dari pegawai KPK tersebut, ya. Pertama, secara substansi kami ingin sampaikan bahwa proses alih status pegawai KPK menjadi ASN melalui asesmen TWK hingga pelantikannya tanggal 1 Juni 2021 diduga kuat sebagai bentuk penyingkiran terhadap pegawai tertentu dengan latar belakang tertentu, khususnya mereka yang distigma atau dilabeli sebutan Taliban begitu. Yang kedua, pelabelan tersebut terhadap pegawai KPK yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena baik faktual maupun hukum sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Stigmanisasi maupun pelabelan terhadap seseorang merupakan salah satu permasalahan serius dalam konteks hak asasi manusia. Nah, 3, telah terjadi pemutusan hubungan kerja kepada pegawai KPK melalui alih status dalam asesmen TWK, penggunaan stigma dan label Taliban menjadi basis, ya, dasar pemutusan hubungan kerja tersebut. Yang 4, ya, penyelenggaraan asesmen TWK dalam proses status dan proses alih status pegawai KPK tidak semata-mata melaksanakan perintah dari undang-undang yang merupakan revisi terhadap Undang-Undang KPK nomor 30 tahun 2002 dan PP nomor 41 tahun 2020, namun memiliki atensi lain. Revisi undang-undang tersebut digunakan sebagai momentum untuk meneguhkan stigma tersebut di dalam internal KPK. Kelima, usulan atensi dan yang penuh dari pimpinan KPK dalam proses perumusan, penyusunan dan pencantuman asesmen TWK dalam Perkom nomor 1 2002, ditambah adanya keputusan di level pimpinan dari beberapa lembaga negara, ya, serta menteri terkait, ya. Asesmen TWK dan bekerjasama dengan PKN dapat dipahami sebagai bentuk perhatian lebih dan serius dibandingkan substansi permasalahan lain dalam draft Perkom. Nah, sebagai proses yang hal itu merupakan proses yang kurang lazim dan tidak akuntabel dan tidak bertanggung jawab. Nah, kira-kira itu, ya, substansi yang kami lihat. Nah, yang keenam terkait dengan pelaksanaan asesmen, penyelenggaraan teknis asesmen TWK dalam rangka alih status pegawai KPK, kami lihat dasar hukumnya kurang jelas, ya, sehingga terindikasi tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Nah, kerjasama BKN dengan pihak ketiga, ya, seperti Dinapslogi TNI AD, ya, BNPT, dan lembaga lainnya juga tidak memiliki atau tidak didasarkan pada ketentuan hukum yang kuat. Penyelenggaraan asesmen TWK yang tidak ideal ini tinjau dari sisi karena keterbatasan waktu, jadi proses TWK itu tidak ideal sepertinya. Nah, selain itu juga ada jenis pertanyaan atau indikator penilaian, ya, dalam asesmen TWK merupakan persoalan serius dalam hal ini karena bernuansa diskriminatif, ada merendahkan martabat dan tidak berperspektif gender. Nah, oleh karena itu hasil asesmen TWK merupakan penilaian berupa penilaian memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, ya, tidak memiliki hukum yang kuat untuk mendasarinya. Gitu. Nah, itulah kira-kira yang ingin kami sampaikan dalam seluruh
fakta-fakta yang berhasil kami kumpulkan itu. Nah mungkin dengan hal-hal itulah nanti ada beberapa kesimpulan yang ingin disampaikan dalam konteks pelanggaran hak asasi manusianya. Saya mungkin itu, silakan Mas Anam. Mulai masuk ke hak asasi manusianya ya. Oke. Ya, terima kasih semuanya. Seperti tadi dijelaskan oleh Pak Tovan Damanik, Pak BK, Pak Amir, bagaimana proses tim ini bekerja, bagaimana kami mendapatkan berbagai informasi, keterangan, sampai bahkan menit terakhir, gitu ya, kami mendapatkan sampai sewaktu proses penulisan final pun kami masih tetap berproses, gitu, termasuk mengklarifikasi karena kami ingin menyesuaikan satu fakta dengan fakta yang lain berdasarkan keterangan. Bahkan klarifikasi ini kami juga lakukan di samping tatap muka, kami juga lakukan dengan Zoom, bahkan juga kami lakukan dengan by WhatsApp. Gitu. Jadi memang itulah yang membuat proses ini memakan waktu yang cukup panjang. Oleh karenanya, dari semua proses tadi, kami membuat laporan kurang lebih dari 300 halaman. Yang ini nantinya akan kami berikan kepada Presiden. Nah, semua keterangan tadi ini tercantum di rilis apa-apa yang sudah dilakukan. Misalnya tadi kami juga mengundang ahli untuk memberikan pandangannya kepada kami, psikologi, ahli tata negara maupun ahli administrasi negara. Berikutnya juga perbandingan dokumen juga kami lakukan, dokumen satu dengan dokumen yang lain. Setiap keterangan yang kami dapatkan yang menyebutkan dokumennya kami lacak, kami diskusikan, kami bandingkan dengan dokumen-dokumen yang lain. Termasuk juga dokumen ini adalah notulensi rapat. Jadi kami juga mendapatkan dari beberapa pihak notulensi rapat yang menurut kami ini sangat penting. Dari semua kesimpulan, dari semua fakta dan proses yang kami dapatkan, kami bacakan kesimpulan. Berdasarkan serangkaian hasil penyelidikan tim pemantauan dan penyelidikan Komnas HAM Republik Indonesia, merumuskan sejumlah substansi faktual temuan yang dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, proses alih status pegawai KPK menjadi ASN melalui TWK hingga pelantikan pada 1 Juni 2021 diduga kuat sebagai bentuk penyingkiran terhadap pegawai tertentu dengan latar belakang tertentu, khususnya mereka yang terstigma atau terlabel Taliban. Kedua, pelabelan atau stigmatisasi Taliban terhadap pegawai KPK yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, baik faktual maupun hukum, adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Pelabelan Taliban di dalam internal KPK sengaja dikembangkan dan dilekatkan kepada pegawai KPK dengan latar belakang tertentu sebagai bagian dari identitas maupun praktek keagamaan tertentu. Nyatanya, stigma atau label tersebut sangat erat kaitannya dengan aktivitas kerja profesional pegawai KPK, dan tidak hanya itu, label ini juga melekat pada pegawai KPK yang tidak bisa dikendalikan. Tidak hanya itu, label ini juga melekat pada pegawai yang tidak bisa dikendalikan. Ya, ini saya ulangi lagi. Padahal karakter kelembagaan KPK atau internal KPK merujuk pada kode etik lembaga justru memberikan ruang untuk bersikap kritis dalam melakukan kontrol internal maupun kerja-kerja penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, telah terjadi pembebas tugasan
KPK yang mengarah pada pemutusan hubungan kerja melalui alih status asesmen TWK. Penggunaan stigma dan label Taliban menjadi basis dasar pemutusan hubungan kerja melalui proses alih status pegawai KPK menjadi ASN yang nyata terjadi. Hal ini terlihat dari perubahan mandat dan substansi alih status dari pengangkatan menjadi pengalihan hingga akhirnya disepakati menjadi asesmen atau seleksi dalam dinamika diskursus pembentukan Perkom KPK nomor 1 tahun 2021 yang menjadi pedoman tata cara pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN. Tujuannya menyingkirkan atau menyaring pegawai dengan label dan stigma dimaksud mulai dari proses perencanaan, jadi membentuk Perkom, kerjasama dengan BKN, pembiayaan, menentukan metode pihak yang terlibat, asesor asesmen hingga penyusunan jadwal pelaksanaan. Terus, penyelenggaraan yang tidak transparan, diskriminatif dan terselubung serta dominasi pihak tertentu dalam penetapan hasil TMS dan MS hingga pasca penyelenggaraan yang juga tidak terbuka. Pengumuman hasil yang menimbulkan ketidakpastian, pembebas tugasan pegawai yang TMS hingga pemilihan waktu pelantikan 1 Juni yang merupakan hari lahir Pancasila. Padahal mekanisme alih status terhadap pegawai KPK sebagai konsekuensi dari perubahan Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 cukup melalui administrative adjustment. Keempat, penyelenggaraan asesmen TWK dalam proses alih status pegawai KPK tidak semata-mata melaksanakan perintah dari Undang-Undang 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua nomor 30 tahun 2020 tentang KPK yang merupakan revisi dari Undang-Undang 30 tahun 2020 dan PP 41 tahun 2020. Namun memiliki intensi lain, yaitu penyingkiran terhadap pegawai KPK tertentu. Pelaksanaan undang-undang tersebut digunakan sebagai momen untuk meneguhkan keberadaan stigma dan label di dalam internal KPK. Nomor 5, usulan, atensi, dan intensi penuh pimpinan KPK dalam proses perumusan, penyusunan, pencantuman asesmen TWK dalam Perkom nomor 1 tahun 2021, ditambah adanya keputusan di level pimpinan dan atau kepala negara, serta menteri terkait 2 klausul, asesmen TWK dan bekerja sama dengan BKN yang dapat dipahami sebagai bentuk perhatian lebih dan serius dibandingkan substansi pembahasan lain dalam draft Perkom sebagai proses yang tidak lazim, tidak akuntabel, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi di dalam penyusunan proses akhir hanya soal asesmen TWK dan kerjasama dengan BKN yang diputuskan dalam rapat tanggal 26 yang dihadiri oleh para pimpinan. Beberapa temuan dalam proses penyelidikan antara lain, klausul TWK dimunculkan oleh pimpinan KPK di dalam beberapa pertemuan internal untuk dimasukkan ke dalam draft Perkom di akhir waktu sebelum harmonisasi final dan pengesahan. TWK juga ditegaskan dalam rapat harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM tanggal 26 Januari tahun 2021 yang langsung dihadiri oleh menteri dan pimpinan lembaga atau instansi terkait. Dalam rapat harmonisasi itu disepakati klausul asesmen TWK yang bekerja sama dengan BKN di dalam pasal 5 ayat 4 draft final Raperkom. Meskipun rapat harmonisasi dihadiri oleh pimpinan kementerian atau lembaga, namun berita acara pengharmonisasiannya ditandatangani hanya oleh staf. Nomor 6. Beberapa hal terkait dengan pelaksanaan asesmen TWK dapat disimpulkan antara lain. Pertama, A. Penyelenggaraan teknis asesmen TWK dalam rangka alih status pegawai KPK tanpa dasar hukum yang jelas dan tepat, serta terindikasi tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara normatif, adanya nota kesepahaman dan kontrak swakelola antara KPK BKN sebagai basis kerjasama sudah sesuai. Namun kemudian muncul soal penandatanganan atau backdated, terus komitmen pembiayaan serta urutan penandatanganan instrumen kerjasama hingga adanya pernyataan 2 instrumen tersebut tidak jadi digunakan oleh para pihak.
B. Dengan demikian, kerjasama BKN dengan pihak ketiga seperti BAIS, Dinas Psikologi Angkatan Darat, BNPT, dan BIN juga tidak memiliki dasar hukum. Meskipun kerangka kerja sama dengan pihak ketiga tersebut merujuk pada peraturan kepala BKN dan perwujudan dari pelaksanaan mandat dari Perkom nomor 1 tahun 2021. Namun pelaksanaan teknis kerjasama tersebut dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas, apalagi secara substansi, ia maupun substansi Perkap BKN yang disebut tidak sesuai digunakan sebagai rujukan kerjasama dengan pihak ketiga. Jadi ketika MOU sama PKS ini sebenarnya tidak hanya persoalan backdated, ya, tidak hanya persoalan backdated yang seperti yang sudah terungkap di publik, tapi ketika MOU dan PKS dinyatakan tidak dipakai, baik penjelasan BKN maupun penjelasan dari KPK, muncul persoalan bagaimana landasan hukum kerjasama BKN dengan pihak ketiga. Nah, persoalannya di sini munculnya. Yang berikutnya, penyelenggaraan asesmen TWK yang tidak ideal ditinjau dari sisi keterbatasan waktu yang menargetkan 1 Juni tahun 2021 sebagai batas waktu pelaksanaan alih status pegawai. Sementara Perkom baru disahkan per 27 Januari tahun 2021. Artinya KPK bersama BKN hanya memiliki waktu kurang dari 4 bulan untuk penyelesaian rangkaian proses asesmen tersebut. Hal ini kemudian berpengaruh terhadap metode kerja yang dipilih tidak bisa ideal. Semisal profiling yang idealnya dilakukan melalui 2 metode, yaitu metode dan lapangan, namun karena tidak cukup waktu hanya diambil profiling media sosial. Pun dengan penulisan hasil profiling yang hanya berasal dari pegawai tertentu yang terindikasi sehingga diduga diskriminatif. Selain itu, juga soal kredibilitas asesor dan profilernya, dengan demikian proses maupun metode tersebut patut diduga tidak dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Berikutnya yang D, penyelenggaraan asesmen TWK bertindak kurang hati-hati dan cermat dalam menjalankan aturan hukum yang berlaku dan terjadi pelanggaran kode etik asesor. Antara lain, tidak adanya upaya atau penjelasan yang dapat membuktikan kebenaran informasi bahwa seluruh asesor yang terlibat dalam proses asesmen telah mengikuti pelatihan yang tersertifikasi. Padahal 2 hal tersebut diatur dalam Perkap BKN maupun fakta bahwa pelanggaran kode etik karena asesor melakukan beberapa hal, antara lain mengarahkan atau memaksakan sebuah pandangan tertentu, tindakan intimidatif dengan menggebrak meja, dan juga terdapat pelecehan terhadap perempuan. Dengan demikian, kredibilitas asesor dapat dinilai tidak sesuai dengan peraturan hukum dan kode etik, serta bermuara pada tindakan yang merendahkan harkat dan martabat manusia dalam tahapan penyelenggaraan asesmen TWK tanpa adanya penjelasan, pendalaman, dan klarifikasi terkait maksud dan tujuan serta indikator penilaian atas pertanyaan atau pernyataan tersebut. Yang E, jenis pertanyaan dan indikator penilaian. Jadi ada pertanyaan, ada indikator penilaian merah, kuning, hijau dalam asesmen TWK sebagaimana telah beredar di publik merupakan benar adanya dan merupakan persoalan serius dalam hak asasi manusia karena diskriminatif, bernuansa kebencian, merendahkan martabat, dan tidak berperspektif gender. F, hasil asesmen TWK berupa penilaian memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat MS atau TMS yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan tepat. Penggunaan instrumen peraturan Panglima TNI yang mengatur personil tidak serta-merta dapat diberlakukan sebagai dasar TMS dan MS sebagai calon ASN sipil non-TNI. Selain itu, definisi MS dan TMS juga tidak dapat dijelaskan secara faktual dan jelas. Di sisi yang lain merujuk pada Perkap BKN yang mengatur MS dan TMS bagi ASN sipil, 75 orang pegawai KPK yang berstatus TMS tersebut akan mendapatkan nilai MS.
Dalam konteks ini, penilaian hasil TMS dan MS yang tidak merujuk pada Perka BKN merupakan suatu tindakan melawan hukum atau tidak sesuai dengan hukum dan melahirkan ketidakpastian hukum. Jadi ada Perka BKN yang mengatur soal definisi MS dan TMS yang seyogyanya kalau mengikuti Perka BKN tersebut, itu seluruh pegawai KPK akan dinyatakan MS. 7. Adanya fakta dan dugaan kuat atas tindakan terselubung dan ilegal dalam pelaksanaan asesmen TWK, antara lain dilakukan profiling lapangan yang hanya ditunjukkan kepada beberapa pegawai, tidak ke seluruh pegawai, padahal ditegaskan tidak digunakannya proses tersebut dalam asesmen ini. Bahkan ada penegasan bila hal tersebut terjadi, maka itu adalah ilegal juga hasilnya. Hal ini menjadi persoalan serius karena adanya keterlibatan sejumlah pihak dalam proses tersebut. Jadi dijelaskan kepada kami bahwa profiling lapangan itu hanya dilakukan dengan metode profiling sosial media. Tapi pada kenyataannya kami mendapatkan fakta bahwa tidak hanya sosial media, tapi juga profiling lapangan. Kami mendapatkan informasi ini dari beberapa pegawai yang rumahnya didatengin dan lain sebagainya. Yang berikutnya, ini terkait adanya fakta dan dugaan ya, kuat yang tindakan terselubung dan ilegal. Selain itu, juga soal penggunaan surat KOP BKN oleh BAIS untuk tes IC atau DIP, keterangan ini cukup sulit didapatkan mengingat keterangan yang kerap berubah dan ketidaksesuaian satu keterangan dengan keterangan lainnya. Namun pada akhirnya fakta penggunaan KOP BKN untuk tes IC atau DIP tersebut terungkap dan tak terbantahkan dan diyakini sebagai sebuah fakta. Oleh karenanya, penggunaan KOP BKN oleh BAIS dapat disimpulkan sebagai tindakan pengaburan kebenaran karena seolah-olah dibuat oleh BKN dengan tujuan dan kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan proses lazimnya suatu asesmen bagi pegawai ASN atau calon ASN. Padahal asesmen merupakan kegiatan formal yang memiliki legitimasi hukum yang jelas, tepat, dan kuat. Berbeda dengan Dinas Psikologi Angkatan Darat yang dalam penggunaan toolsnya, alatnya, yang kita kenal dengan IMB 68, menggunakan KOP Dinas Psikologi Angkatan Darat dan memperkenalkan diri. Selain itu, persoalan metodologi dan substansi yang berhubungan langsung dengan stigma dan label juga harus ditelusuri lebih dalam. Jadi ini yang kemarin di proses akhir yang kita bilang ada fakta baru, oleh karenanya kami menyusurin lagi dan butuh waktu untuk menyelesaikan laporan ini. Nah, ini yang kita sebut fakta barunya, bahwa kita mendapatkan IC atau DIP, pertanyaan-pertanyaan yang juga digunakan dalam proses wawancara, itu pertanyaannya ditulis dengan KOP BKN, walaupun itu dibuat oleh kawan-kawan dari BAIS. Nah ini padahal asesmen tersebut adalah asesmen yang sifatnya formal. Harusnya semestinya apa yang dilakukan oleh Dinas Psikologi Angkatan Darat harus dipakai oleh semuanya. Dinas Psikologi Angkatan Darat yang menggunakan tools IMB 68 menggunakan KOPS-nya dan memperkenalkan diri bahwa mereka dari Dinas Psikologi Angkatan Darat. Nomor 8, pengabaian dan ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70 PUU 17/2019 dan arahan Presiden Republik Indonesia secara sadar dan sengaja dilakukan oleh KPK secara bersama-sama dengan instansi yang lain. Pertimbangan hukum putusan MK maupun arahan Presiden sebagai pejabat pembina kepegawaian tertinggi di Republik Indonesia bahwa asesmen TWK tidak boleh merugikan pegawai dan tidak serta-merta dapat digunakan untuk memberhentikan pegawai KPK yang TMS harus ditafsirkan sebagai semua kebijakan dan tindakan yang diambil tidak boleh mengurangi, apalagi menghilangkan hak-hak pegawai untuk diangkat sebagai pegawai ASN. Namun faktualnya muncul surat keputusan SK nomor 650
52 tahun 2021 tertanggal 7 Mei tahun 2021 tentang hasil asesmen TWK pegawai yang TMS. Dengan demikian keputusan tersebut diduga melanggar hak asasi manusia, termasuk yang menandatangani surat tersebut. Nomor 9, secara keseluruhan kebijakan penyelenggaraan asesmen TWK dalam rangka alih status pegawai KPK menjadi asesmen tidak memenuhi tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan karena tidak adanya kepastian hukum, tidak berkeadilan, dan tidak memiliki manfaat terhadap pegawai KPK, khususnya yang TMS. Selain itu, penyelenggaraan maupun penyelenggaraan dalam proses asesmen tersebut tidak memenuhi prinsip profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas, sehingga patut diduga proses tersebut dilakukan secara sewenang-wenang, abuse of power, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bahkan terdapat unsur kesengajaan yang terencana dalam penyelenggaraannya maupun pasca penyelenggaraan. Oleh karena kesimpulan faktual seperti itu, maka terdapat berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang akan dibacakan oleh Pak Munafrizal. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari, tadi sudah disampaikan oleh rekan-rekan komisioner yang lain tentang proses, fakta, dan kemudian kesimpulan. Nah, selanjutnya berdasarkan laporan yang sudah disusun oleh Komnas HAM ini, hal lainnya yang perlu disampaikan yaitu pelanggaran hak asasi manusia. Ya. Jadi ini sesuatu yang sedari awal dipertanyakan kepada Komnas HAM tentang apa pelanggaran HAM dalam kasus ini. Ya. Nah, setelah Komnas HAM melakukan pemeriksaan, pendalaman, dan analisis, ternyata Komnas HAM menemukan keyakinan bahwa sesuatu yang sepele, ya, karena dari perspektif pelanggaran hak asasi manusianya, Komnas HAM menemukan ada 11 bentuk pelanggaran hak asasi manusia dalam kasus ini, ya. Baik ditinjau dari sisi kebijakan, ditinjau dari tindakan atau perlakuan, termasuk juga dari ucapan, baik dalam bentuk pernyataan maupun pertanyaan. Nah, mohon bersabar untuk jelasnya, saya akan membacakan 11 pelanggaran HAM yang terjadi dalam kasus ini. Ya. Yang pertama, terjadi pelanggaran HAM hak atas keadilan dan kepastian hukum. Ya. Proses KPK yang dimulai susunan Perkom nomor 1 tahun 2021 yang berujung pada pemberhentian 51 pegawai yang tidak memenuhi syarat menyebabkan tercerabutnya hak atas keadilan ya, terhadap pegawai tersebut, dan ini sesuatu yang bertentangan dengan pasal 3 ayat 2 Jo pasal 17 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Kemudian yang kedua, terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang berkaitan dengan hak perempuan. Fakta yang diperoleh oleh Komnas HAM menemukan adanya tindakan ya, atau perbuatan yang merendahkan martabat dan bahkan melecehkan perempuan dalam penyelenggaraan asesmen, ya, dan itu sebagai bentuk kekerasan verbal, ya, dan merupakan pelanggaran atas hak perempuan yang dijamin dalam pasal 49 Undang-Undang tentang HAM dan juga Undang-Undang nomor 7 tahun 84 tentang pengesahan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, terjadi juga pelanggaran hak asasi manusia dalam bentuk hak untuk tidak didiskriminasi. Komnas HAM menemukan fakta, ya, ada pertanyaan yang diskriminatif dan bernuansa kebencian dalam proses asesmen TWK ini, ya. Dan ini nyata-nyata melanggar pasal 3 ayat 3 Undang-Undang nomor 39 tahun 99 tentang HAM dan juga melanggar pasal 9 Undang-Undang nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, dan juga termasuk melanggar pasal 7 Undang-Undang nomor 11 tentang pengesahan konvensi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Kemudian
yang berikutnya ya, yang keempat, terjadi juga pelanggaran atas hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Komnas HAM juga menemukan fakta ada pertanyaan yang mengarah pada kepercayaan, keyakinan maupun pemahaman terhadap agama tertentu yang sebetulnya itu tidak memiliki relevansi dengan kualifikasi maupun lingkup pekerjaan pegawai, ya. Dan ini jelas-jelas juga sebagai pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana yang sudah dijamin dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, Jo pasal 18 Undang-Undang tentang HAM, dan pasal 18 Undang-Undang tentang pengesahan hak-hak sipil dan politik, ya. Kemudian yang kelima, terjadi juga pelanggaran hak asasi manusia, hak atas pekerjaan. Ya. Penonaktifan atau non-job terhadap 75 orang pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat tanpa alas yang sah, ya. Seperti pelanggaran kode etik atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sehingga pemberhentian ini nyata sebagai pelanggaran hak atas pekerjaan yang juga diatur di Undang-Undang Dasar 45, khususnya pasal 28D ayat 2, ya, kemudian pasal 38 ayat 2 Undang-Undang tentang HAM, termasuk juga komentar umum 18 angka 4 Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Ya. Kemudian yang keenam, terjadi juga pelanggaran HAM yang berkaitan dengan hak atas rasa aman. Ya, profiling yang dilakukan, ya, profiling lapangan itu ilegal dan intimidatif, ya, asesor saat melakukan wawancara, dan ini merupakan salah satu bentuk dilanggarnya hak atas rasa aman tersebut. Artinya ini jelas tidak sesuai dengan pasal 30 Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia. Kemudian yang ke-7, ya, terjadi juga pelanggaran hak atas informasi. Proses penyelenggaraan hingga hasil asesmen TWK yang tidak transparan, tidak terbuka, dan juga tidak informatif soal metode, ukuran, konsekuensi hingga pengumuman hasilnya merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak atas informasi yang dijamin dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Ya. Kemudian yang berikutnya 9, ya, hak atas privasi yang dilanggar, adanya doxing dan hoax, ya, atas pribadi pegawai tertentu dalam proses asesmen merupakan pelanggaran atas hak privasi tersebut. Padahal ini sudah dijamin di dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang tentang HAM, Undang-Undang tentang ITE juga menjamin ini. Kemudian yang ke-10, terjadi juga pelanggaran hak asasi manusia atas kebebasan berkumpul dan berserikat. Fakta adanya hasil asesmen TWK yang TMS tidak memenuhi syarat banyak menyasar terhadap pegawai yang aktif dalam kegiatan wadah pegawai KPK. Jadi menyasarnya cenderung kepada pegawai yang aktif dalam kegiatan wadah pegawai KPK tersebut, ya. Dan ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam pasal 28 UUD 45, pasal 24 ayat 1 Undang-Undang 39 tahun 1999 dan komentar umum 18 angka 12C Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Kemudian yang ke-11, terjadi pelanggaran HAM mengenai hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Jadi 10 ya, oh ya 10, kecepatan. Hasil asesmen TWK telah menghalangi pegawai KPK untuk berpartisipasi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM yang dijamin dalam pasal 44 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999. Dan kemudian yang terakhir, yang ke-11, ya, pelanggaran atas hak kebebasan berpendapat. Komnas HAM menemukan fakta bahwa adanya indikator seorang pegawai dianggap tidak memenuhi syarat karena kekritisannya terhadap pimpinan, lembaga maupun pemerintah secara umum. Dan ini sebagai wujud
pembatasan terhadap kebebasan berpendapat seseorang yang sebetulnya dijamin dalam pasal 23 ayat 2 Jo pasal 25 Undang-Undang 39 tahun 99 dan juga pasal 19 Undang-Undang nomor 12 tahun 2005. Jadi saudara-saudara, demikianlah ada 11 pelanggaran hak asasi manusia dalam kasus ini. Saya kira itu. Terima kasih. Lanjut. Terima kasih Pak Rijal. Jadi kita sudah mendengarkan kronologis bagaimana proses penyelidikan pemantauan ini dilakukan. Setelah itu kita sudah menyampaikan tadi temuan-temuan fakta yang kami dapatkan, baik dari pendalaman dengan meminta keterangan dari pengadu, dari saksi, dan dari berbagai pihak, termasuk teradu ya dalam hal ini. Mendengarkan keterangan ahli, setelah itu kami membuat kesimpulan-kesimpulan tadi yang sudah disampaikan, yang pada akhirnya kami menyatakan ada 11 dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Dari seluruh proses itu, termasuk dugaan-dugaan pelanggaran HAM yang kami lihat terjadi dalam keseluruhan proses TWK KPK ini, maka kami kemudian pada bagian akhir mengeluarkan rekomendasi sesuai dengan kewenangan Undang-Undang 39 tahun 1999, di mana Komnas HAM sebagai lembaga independen dapat memberikan rekomendasi hasil dari penyelidikan pemantauannya. Rekomendasi yang kami sampaikan terutama kepada Bapak Presiden Republik Indonesia selaku pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan dan sekaligus juga selaku pejabat pembina kepegawaian tertinggi di Republik ini untuk mengambil alih seluruh proses penyelenggaraan asesmen TWK pegawai KPK. Jadi kesimpulan pokok ini kami sampaikan merujuk kepada undang-undang yang menyatakan bahwa Presiden selain sebagai kepala pemerintahan tertinggi juga adalah pejabat pembina kepegawaian tertinggi. Jadi ini bukan satu rekomendasi yang mengada-ngada, tapi memang itu bunyi undang-undang. Lebih lanjut, kami merekomendasikan untuk memulihkan status pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS untuk dapat diangkat menjadi aparatur sipil negara atau ASN KPK yang dapat dimaknai sebagai bagian dari upaya menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Republik Indonesia yang sebelumnya telah disampaikan kepada publik. Hal mana sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70/PUU 17 Romawi /2019 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa pengalihan status pegawai KPK tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN dengan alasan apapun di luar desain yang telah ditentukan tersebut. Ini tertera dalam halaman 340 paragraf 1 baris ke-10 putusan MK dengan nomor yang tadi saya sebutkan. Mengingat MK berperan sebagai pengawal konstitusi dan hak konstitusional, maka pengabaian atas pertimbangan hukum dalam putusan MK tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk pengabaian konstitusi. Selanjutnya, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses penyelenggaraan asesmen tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK. Selanjutnya, melakukan upaya pembinaan terhadap seluruh pejabat kementerian lembaga yang terlibat dalam proses penyelenggaraan asesmen TWK pegawai KPK agar dalam menjalankan kewenangannya tetap patuh pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta memegang teguh prinsip-prinsip profesionalitas, transparansi, akuntabilitas serta memenuhi asas keadilan dan tentu saja harus sesuai dengan standar dan norma hak asasi manusia. Perlu adanya penguatan terkait wawasan kebangsaan, hukum dan hak asasi manusia dan perlunya nilai-nilai tersebut menjadi code of conduct dalam sikap dan tindakan setiap aparatur sipil negara. Yang terakhir, pemulihan nama baik pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat tersebut. Sebab ini mengangkut hak-hak hak asasi dari mereka. Laporan penyelidikan ini selengkapnya, ya, yang tadi saya katakan, kami katakan 3 halaman lebih dengan segala macam
kesimpulan dari rekomendasi itu akan segera kami sampaikan kepada Presiden Republik Indonesia. Komnas HAM berharap agar rekomendasi tersebut dimaksud dapat segera mendapat perhatian dan tindak lanjut Presiden Republik Indonesia. Jakarta, 16 Agustus 2021, hasil dari tim pemantauan dan pendidikan Komnas HAM Republik Indonesia. Terima kasih, saya kira ini Pak Anca, ini kebetulan ada 2 komisioner kita yang daring, ada yang mau ditambahkan? Pak Anca? Saya nggak ada, lanjut aja, cukup. Terima kasih teman-teman jurnalis. Di sini ada pertanyaan ya, ada pertanyaan yang sudah muncul, jadi mungkin akan coba kami jawab satu persatu. Tapi ada beberapa pertanyaan yang relatif sama, tentu kami akan menjawab sekaligus ya. Pertama yang dari Kompas TV, perlu kami katakan begini. Standar dan norma hak asasi manusia ya ada dalam konstitusi kita. Ada dalam Undang-Undang 39. Ada juga dalam berbagai undang-undang atau instrumen hukum nasional kita. Baik yang kita susun berdasarkan regulasi nasional kita maupun yang kita adopsi dari instrumen-instrumen internasional. Misalnya Kovenan Hak Sipil dan Politik. Itu sudah menjadi bagian dari hukum nasional kita karena sudah kita ratifikasi dan menjadi bagian dari hukum domestik kita. Begitu juga kovenan-kovenan yang lain maupun standar hak asasi manusia yang lain. Jadi artinya norma, standar, prinsip asasi manusia itu menjadi nilai yang inherent di dalam bagaimana kita bernegara, menjalankan pemerintahan. Jadi prinsip-prinsip itu, norma-norma itu semestinya dipatuhi oleh semua pihak tanpa terkecuali. Dalam hal ini Komnas HAM sejalan dengan mandat undang-undangnya, tugasnya adalah memastikan seluruh instrumen, seluruh kelembagaan negara, pemerintahan kita itu patuh atau comply terhadap nilai-nilai dan standar hak asasi manusia itu. Saya kira itu kurang lebih ya. Jadi kita sangat berharap semua pihak mematuhi itu karena ini bagian dari konstitusi kita, bagian dari prinsip-prinsip dan sistem hukum nasional kita. Termasuk juga kepada teman-teman KPK. Kami tentu saja mengerti, memahami, ada tugas-tugas mereka, ada ranah mereka, tapi harap dipahami, Komnas HAM sesuai dengan mandat yang ada dalam konstitusi, dalam Undang-Undang 39 dan berbagai instrumen-instrumen hukum nasional, maupun instrumen internasional yang sudah menjadi bagian hukum nasional kita, kami menjalankan fungsi dan mandat kami secara independen untuk memastikan seluruh instrumen negara, seluruh kebijakan, program, tindakan dari instrumen lembaga-lembaga negara patuh kepada norma hak asasi manusia. Terima kasih. Ada lagi? Silakan yang mau jawab. Pak BK. Ya, ada pertanyaan terkait dengan apakah lembaga yang tidak mau disebutkan itu ketika kami menyampaikan laporan kepada Presiden disebutkan. Tentu tidak. Kami kemudian menghormati keterbukaan mereka dalam memberikan keterangan kepada Komnas, sekaligus juga kami berkomitmen untuk menjalankan atau kemudian memenuhi permintaan mereka untuk tidak disebutkan. Tentu saja keterangan lembaga tersebut itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam laporan Komnas. Nanti juga akan kami sampaikan kepada Presiden dengan tidak menyebut nama lembaga. Saya kira itu. Terima kasih. Cukup ya. Nanti setelah ini kalau masih ada pertanyaan bisa langsung di japri saja atau ditelepon saja kepada salah seorang komisioner, bisa Pak Anam, bisa Pak BK, Pak Rijal, Pak Amir, atau Bu Sandra dan Pak Hairansyah, maupun saya. Ya. Jadi ketujuh komisioner memiliki kesempatan, mana tahu ada yang ingin menambahkan pertanyaan, silahkan saja. Sekali lagi, ya. Sudah tadi, sudah.
Ya. Jadi itu semua ada dalam konstitusi, ada dalam undang-undang. Maka sekarang kita serahkan kepada yang kita berikan rekomendasi untuk menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan amanat konstitusi dan undang-undang terkait dengan hak asasi manusia. Saya kira itu ya. Sekali lagi terima kasih rekan-rekan jurnalis yang kami cintai, kami sayangi, yang selalu membantu Komnas HAM. Terima kasih banyak dalam situasi yang sangat sulit ini karena kita PPKM dan macam-macam. Teman-teman masih demikian luar biasa antusiasmenya. Ada rilis yang sudah kami siapkan, nanti akan kami bagikan. Mohon maaf, mana tahu ada teman-teman yang terlewat dalam distribusi kami, langsung saja menghubungi Humas Komnas HAM yang Anda tentu sudah kenal ya, bisa melalui beberapa staf itu sudah kami siapkan semua, nanti akan dikirim. Kalau seandainya belum dapat, tapi kami sudah menyiapkan rilis resmi kami kepada media, juga kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan, terutama misalnya pengadu atau pihak lain. Sekali lagi terima kasih banyak rekan-rekan sekalian atas kesempatan yang diberikan dan dukungannya selama ini. Mudah-mudahan hasil penyidikan ini dapat bermanfaat bagi penguatan sistem hukum, keadilan dan asasi manusia, terutama bagi lembaga yang kita sama cintai, yaitu KPK. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.